Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Destirianti. Sekarang kita sudah memasuki bab yang keempat, yaitu IP address dan subnetting. Di sini ada beberapa materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama pengenalan IP address dan subnetting, yang kedua IP public dan IP privat, yang ketiga classful dan classless addressing, yang keempat kasus subnetting, yang kelima konsep block subnet, dan yang keenam konsep switch and router. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Jadi ketika sesuatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja kita memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Nah, identitas tersebut dinamakan IP address. Untuk IP address saat ini terbagi menjadi dua, yaitu IPv4 dan IPv6. Untuk IPv4, penulisannya terbentuk 4 oktet yang setiap oktetnya terdiri dari 8 bit, dan jika dijumlahkan terdapat 32 bit. Dan angka untuk setiap oktet merupakan angka desimal dari 0 hingga 255. Nah, untuk penulisan IP yang benar di versi 4 perlu disertakan prefix. Misalkan di sini terdapat IP 192.168.1.1/24, maka /24 adalah prefix. Jadi prefix menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, prefix biasa digunakan dalam pengkonfigurasian mikrotik. Adapun di Cisco biasa menggunakan subnet mask. Dan untuk mengetahui prefix yang sesuai dan efektif, maka diperlukan subnetting. Jadi subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. Misalkan terdapat jaringan komputer kelas yang terdiri dari 6 komputer yang saling terhubung, maka berapa prefix yang cocok untuk ke-6 komputer tersebut agar semua komputer bisa saling komunikasi? Jawaban yang tepat adalah kita dapat menggunakan prefix /29 karena jumlah IP yang dapat digunakan adalah 8. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah IP yang dapat digunakan, teman-teman bisa menonton video ini sampai akhir. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu IP address privat dan IP public. Sekarang kita akan lebih fokus pada IPv4, yang mana IPv4 terbagi menjadi dua, yaitu IP privat dan IP public. IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya ya. Maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Lalu ada IP privat, yaitu IP yang berada dalam jaringan lokal, artinya IP tersebut hanya bisa diakses dari dalam jaringan lokal. Contoh dari penggunaan IP privat yaitu di sekolah atau di kantor. Alamat IP privat sendiri dibagi menjadi 3 kelas, yang di setiap kelasnya sudah didefinisikan range IP-nya. Di sini pada kelas A, range-nya dari 10.10.0.0 hingga 255.255.255. Lalu kelas B dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Untuk kelas C, range-nya dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255. Jika sebuah IP sudah melebihi range-nya masing-masing kelas, maka itu bukanlah IP privat lagi, melainkan IP public. Nah, karena IP privat hanya bisa digunakan di jaringan lokal, maka konsep ini dikenal sebagai Network Address Translation, disebut dengan NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP public tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu classful and classless. Jika teman-teman perhatikan di sini sebelah kiri ini ialah klasifikasi kelas IP privat dan IP public. Namun untuk pengujian kita hanya dapat menggunakan kelas A, B, dan C. Dan pada kelas A memiliki range IP dari 0 hingga 127, pada B dari 128 sampai 191, dan C dari 192 hingga 223. Kemudian terdapat
CIDR yaitu nama lain dari prefix, sedangkan pada ilustrasi di sebelah kanan, ia adalah range IP address dari IP privat berdasarkan kelasnya. Di sini ia juga terdapat default subnet mask-nya, yang artinya sama dengan prefix. Jika diperhatikan pada tabel kanan, subnet mask di kelas A adalah 255.0.0.0, maka ia sama dengan /8. Untuk 255.255.0.0 sama dengan /16. Lalu 255.255.255.0 sama dengan /24. Jika terdapat CIDR atau default subnet mask, itu dinamakan kelas full address tracing, yaitu pengelamatan IP address berdasarkan kelasnya. Sedangkan kelas less addressing adalah pengelamatan IP tidak berdasarkan kelasnya. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu kasus subnetting. Untuk melakukan beberapa proses subnetting, kita perlu melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai. Subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP yang digunakan. Untuk definisinya, prefix dan subnet mask adalah untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Sedangkan untuk IP network sebagai tanda alamat pada suatu jaringan LAN, kemudian IP broadcast yaitu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN. Kita masuk ke pembahasan kasusnya. Misal di sini terdapat jaringan LAN yang terdapat 12 biji. Kemudian saya akan gunakan IP privat kelas B, yaitu 172.16 dan seterusnya. Langkah pertama, kita cari prefix terlebih dahulu dengan cara perpangkatan 2. 2 pangkat berapa yang bisa menghasilkan angka mendekati 12 tetapi tidak kurang dari 12? Maka kita bisa gunakan di sini 2 pangkat 4 ya, yang hasilnya adalah 16. Kemudian kita gunakan angka 4 dimasukkan ke rumus prefix. Untuk memperoleh prefix, kita bisa gunakan rumus yaitu jumlah bit dikurangi angka dari pangkat yang kita dapatkan. Kita bisa hitung 32 karena pada IPv4 jumlah bitnya adalah 32. Berarti 32 dikurangi 4, jadi hasilnya 28, yang artinya prefix yang cocok digunakan adalah /28. Yang kedua, kita dapat tunjukkan total IP yang dapat digunakan. Misalnya saya pakai IP 172.16.10.x /28. Kita fokus pada angka terakhir untuk mencari total IP. Kita bisa gunakan di sini rumus dengan angka 2. Lalu angka 32 dan 28 akan dijadikan perpangkatan. Jadi 2 pangkat 32 dikurangi 38. Hasilnya adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16. Hasilnya jadi total IP yang digunakan adalah 16. Selanjutnya mencari subnet mask-nya. Kita dapat gunakan rumus yaitu 256 karena jumlah total IP address-nya, kemudian dikurangi hasil total IP yaitu 16. Jadi 256 dikurangi 16, maka subnet mask-nya adalah 240. Maka subnet mask yang kita hasilkan yaitu 255.255.255.240. Kemudian kita cari IP network dan IP broadcast-nya. Di sini saya sudah memiliki beberapa angka yang dapat teman-teman lihat. Jadi pada IP network selalu diawali dengan angka 0. Lalu angka kedua 16. Itu adalah jumlah total IP yang kita gunakan pada angka ketiga. Kenapa 32? Karena menjumlahkan angka 16 dengan total IP kita, yaitu 16 tambah 16 kan sama dengan 32. Selanjutnya sama ya, 32 ditambah 16 sama dengan 48. Kemudian IP broadcast adalah IP network dikurangi, jadi 16 dikurangi 1 adalah 15. Lalu selanjutnya 32 dikurangi 1 sama dengan 31, 48 dikurangi 1 sama dengan 47. Perhatikan di sini angka 0 dan 15 dinamakan dengan blok subnet pertama, angka 16 dan 31 blok subnet kedua, dan seterusnya. Lalu kita cari range IP-nya setelah memperoleh blok subnet di sini. Kita dapat langsung menggunakan blok subnet pertama yaitu 0 dan 15. Karena saya mengambil contoh IP kelas B, jadi IP yang kita peroleh adalah 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Namun IP tidak bisa digunakan. Yang bisa kita gunakan adalah 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14 karena IP sebelumnya sudah digunakan oleh IP network dan IP broadcast.
Kita langsung masuk ke materi yang kelima, yaitu konsep blok subnet. Blok subnet diibaratkan seperti sebuah ruangan. Di samping ini adalah blok subnet pertama dan blok subnet kedua dan ketiga. Sebagai contoh, di sini terdapat IP 10.10.0/27. Nah, IP tersebut termasuk ke dalam blok subnet pertama. Tetapi blok subnet memiliki by default tidak bisa saling berkomunikasi. Jadi diibaratkan seperti ruangan adalah misalkan ada sebuah gedung dengan 3 lantai, yang mana lantai pertama milik blok subnet pertama, dan lantai kedua milik kedua, dan yang ketiga milik ketiga. Maka di lantai 1 misalkan memiliki 6 device yang menggunakan blok subnet pertama, maka semua device yang berada di lantai 1 tersebut dapat saling berkomunikasi. Namun jika device yang berada di lantai 2 dan 3 ingin berkomunikasi dengan lantai 1, maka tidak bisa karena perbedaan blok subnet. Meski sebenarnya kita dapat menggunakan routing. Selanjutnya adalah IPv4 delivery type. Jadi delivery type adalah mekanisme pengiriman data dan delivery dibagi menjadi 3. Yang pertama unicast, yaitu one-to-one communication. Jadi pengiriman data yang penerimanya tepat di satu host saja. Contohnya penggunaan IP address kelas A, B, dan C. Yang kedua multicast, yaitu one-to-many communication, yaitu satu host mengirimkan data ke beberapa penerima yang dalam satu grup. Contoh cara kerja dari IP address kelas D. Dan yang ketiga, broadcast adalah one-to-all communication, yaitu pengiriman data ke semua host yang masih dalam satu jaringan. Kita masuk ke materi yang keenam, yaitu konsep switch and router. Switch yaitu mengkoneksikan perangkat yang satu network, sedangkan router untuk mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Contohnya di sini terdapat 2 device yang memiliki satu network, maka dapat langsung terhubung, baik menggunakan wired atau wireless. Kita dapat lihat contoh penggunaan router. Di sebelah kiri terdapat 4 perangkat yang berada dalam satu jaringan yang dihubungkan dengan switch dengan IP 192.168.0.1 dan 192.168.0.2 hingga 0.4. Begitu juga dengan sebelah kanan, mereka berada dalam network yang sama, yaitu dengan IP 192.168.1.1, 192.168.1.2 hingga 1.4. Itu artinya kedua sisi memiliki network yang berbeda yang membuat mereka tidak dapat saling berkomunikasi, namun kita dapat menggunakan router sebagai jembatan untuk bisa saling berkomunikasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan di bab 4 ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.